Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 45 menit. Kita akan mulai. Saya buka ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam pertemuan daring ya, Google Meeting dalam acara Holiday Class Part 6 untuk hari ini, Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Nah, agenda kita hari ini adalah membuat teks artistik ya. Kalau kita lihat eh, di Classroom part 6 itu agenda kita adalah membuat teks artistik. Nah, teks artistik di sini kalau boleh saya katakan sebagai mudahnya adalah efek-efek di mana di situ nanti ada cara-cara atau teknik membuat efek tertentu yang bisa kita terapkan, baik itu sebenarnya tidak hanya di teks ya, tapi juga di objek-objek yang lain, atau mungkin objek bisa saja objek persegi atau segi empat, poligon, elips dan lain sebagainya. Nah, yang namanya artistik otomatis nanti tujuannya adalah membuat sebuah objek vektor di dalam editor kita di Corel ini supaya lebih baik atau supaya lebih bagus tampilannya gitu. Seperti biasa kita buka dulu untuk Corel Draw-nya. Nah, Corel Draw-nya silakan dibuka software. Lanjutan dari file kemarin ya. Ini kita sudah sampai page 6. Nah, page 6 ini nanti kita materi poinnya yang kita bahas adalah teks artistik. Nah, setelah Anda aktif di Corel seperti ini, mari kita langsung mulai saja ya. Silahkan Anda buat text tool. Oke, text tool seperti ini. Kemudian kita tulis dulu ya, kita tulis. Yang pertama blend. Oh, sebentar. Ini kok fontnya kayak gini. Fontnya yang biasa dulu aja. Arial atau Arial Black ya, atau Arial Bold boleh. Ya. Pertama Anda ketik blend. Yang kedua kontur. Kemudian yang ketiga drop shadow. Yang selanjutnya perspektif. Selanjutnya power clip, transparency, distort. Nah, kurang satu apa ya, saya agak lupa. Envelope ya, envelope terakhir envelope. Envelope. Nah, silakan buat tulisan kayak gini dulu. Ini ya, silakan buat tulisan gini. Ukurannya bebas, hurufnya bebas. Usahakan untuk fontnya itu karakternya tebel ya. Boleh Anda pakai Arial Black, Arial Bold, boleh Futura yang bold, boleh. Yang penting tebel. Karakter fontnya tebel. Sampai sini sudah? Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Dereng?
Ini ada yang sudah, ada yang belum. Monggo dibuat dulu ini ya. Udah belum? Mas Said? Ampun Pak. Sabun? Oke, lanjut ya. Nah, setelah ini tadi Anda buat tulisan atau teks pakai text tool yang modelnya seperti ini dan tulisannya seperti ini. Nah, kalau Anda mengikuti saya dari awal itu kurang lebih hasilnya nanti akan sama seperti saya. Jadi dari beberapa kata ini, dari beberapa tulisan yang kita buat ini, dia masih menjadi satu kesatuan ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teks atau 8 kata. Ini tetapi kalau kita seleksi dia masih menjadi satu kesatuan. Nah, kali ini karena kita akan membuat satu persatu efek dari atau teks artistik dari masing-masing kata ini akan kita pisah-pisahkan ya, akan kita potong. Nah, bukan potong ya, lebih tepatnya dipisahkan aja. Jadi setiap kata ini akan kita pisahkan supaya nanti ketika kita seleksi satu kata, semua kata tidak ikut terseleksi ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan cara pertama seleksi dulu, kemudian tekan di tombol keyboard Anda, tombol CTRL dan huruf K. CTRL ditekan tahan sambil ditekan huruf K. Nah, otomatis nanti akan kata pertama yang paling atas yang akan terseleksi. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita nyeleksi, oh saya pengen ngeklik yang blend aja. Ya wes, yang terseleksi blend lagi. Beda sama kayak yang tadi. Ya, yang awal tadi ketika kita ngeklik blend, maka semua juga ikut ke seleksi ya. Nah, kontur aja ya udah kontur. Drop shadow, perspektif, power clip, transparency, distort dan envelope. Nah, sebenarnya beberapa efek ini atau artistik ini itu sudah kita pakai di beberapa pertemuan yang lalu ya. Terutama ini si power clip, transparency, oh sama satu lagi mungkin ya extrude ya. Nah ini belum ada tadi extrude ya. Tak tambahi ngisor dhewe. Extrude. Nah si power clip nih tak kasih warna merah nih. Nah ini kita kemarin sudah pakai ya. Caranya adalah dengan cara memasukkan gambar atau objek lain atau media lain di dalam objek atau vektor yang tersedia. Nah, kemudian transparansi. Nah, transparansi ini adalah untuk membuat efek transparan. Kemudian extrude itu untuk membuat efek 3 dimensi. Nah, ini kita kemarin sudah praktekkan kan. Nah, sambil jalan ternyata kita sudah pernah pakai. Mungkin sama drop shadow kali ya yang udah pernah. Yang membuat bayangan. Saya agak sedikit lupa sudah praktek atau belum kemarin. Ya tapi nggak apa-apa nanti kita praktekkan lagi.
Oke, kita mulai dari yang pertama itu adalah blend. Nah, blend itu seperti apa? Gimana cara membuatnya? Kita fokus di tulisan blend ya. Nah, kenapa kok harus tulisannya blend Pak ya? Karena efeknya nanti artistiknya nanti namanya juga blend. Nah, biar nanti tujuan saya adalah untuk mengingat-ingat ya, supaya Anda ingat, oh, nek blend kuwi nanti dadine kaya ngene, prosesnya seperti ini. Nah, walaupun nanti pada kenyataannya, pada pengaplikasiannya, penerapannya itu tidak hanya terbatas pada teks saja. Jadi boleh dipakai di vektor-vektor atau bentuk-bentuk vektor yang lain di dalam CorelDRAW. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, nanti biar kelingan, oh blend ini hasil nanti kayak gini, gitu ya. Nah, blend ini syaratnya untuk membuat efek blend itu harus ada dua bidang atau dua bentuk atau dua vektor yang sama tetapi warnanya beda. Nah, karena ini tulisan blend hanya baru ada satu, maka kita duplikasi dulu, Ctrl D, tekan Ctrl D, nanti otomatis tercopy satu tulisan blend, kasih warna yang lain ya. Nah, yang satu hitam, yang belakang hitam, yang depan warnanya misalnya kuning. Nah, seperti ini. Posisikan kira-kira ya seperti inilah ya. Nah, posisikan seperti ini dulu. Nah, kalau sudah, silakan Anda drag ke dua vektor blend ini, tulisan blend ini di drag. Kemudian Anda masuk ke toolbox. Di sini ada blend. Nah, di bawah, biasanya di bawahnya text tool ya. Silakan cari aja, di situ ada blend. Yang satu kategori dengan blend itu biasanya ada shadow atau drop shadow, contour, distort, envelope, extrude, dan block shadow ya. Nah, Anda pilih blend, pilih dulu. Kemudian silakan di zoom, arahkan dari hitam ke kuning ataupun dari kuning ke hitam. Intinya blend itu adalah mencampur ya, mencampur warna supaya nanti hasil akhirnya adalah gradasi warna. Nah, cara nyampurnya gimana? Dengan cara diklik, tahan, sambil digeret ke warna apa, ke gradasi warna apa. Nah, saya contohkan ini, saya mau gradasi dari hitam ke kuning. Maka saya harus ngeklik dulu yang hitam, klik ditahan, sambil Anda arahkan mouse-nya ke warna yang kuning. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, muncul gerd-gerd warna biru itu, baru boleh Anda lepaskan kliknya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini namanya blend. Nah, sudah jadi ini. Jadi blend itu gradasi warna nggih. Begitu. Nah, kalau misalnya Pak ini sudah terlanjur kuning, kuningnya saya mau ganti warna bisa enggak? Bisa. Silakan diklik aja yang warna kuningnya ini. Misalnya mau ganti warna apa? Merah. Ya tinggal ganti warna merah. Hijau, tinggal ganti warna hijau. Nek saya pengen yang belakang, ya udah diklik aja yang hitam. Warnanya apa? Kuning. Nah, apa merah? Nah, atau biru. Nah, bisa ya. Atau putih. Nah, kalau putih nggak kelihatan ya. Karena warna dasarnya putih. Nah, kita kembalikan ke hitam. Oke, hijau. Ke oranye atau ke kuning. Nah, kuning aja biar cerah ya. Seperti ini. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain gimana? Masih praktek? Pak, saya mau tanya. Gimana Mbak Salsa? Tadi saya ketinggalan yang caranya kan, yang apa, blend, contour, drop dan sebagainya itu kan masih satu drag lah. Biar sendiri-sendiri itu gimana ya Pak? Kontrol K Mbak, di kontrol K aja, dipisah, di break apart. Diklik gimana? Diklik dulu, terus Iya. tekan kontrol, CTRL, dan huruf K. Oh ya. Udah bisa Oh toh? iya. Iya udah bisa. Ya. Oh ya. Makasih Pak. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Mas Said tadi sepertinya. Pripun Mas Said? Membuat efek 3G gimana, Pak? Pripun? Membuat efek 3G. Seperti blend itu, Pak.
Weh, lah iya tadi. Jenengan ketinggalan tadi. Agak kurang paham, Pak. Oh, ya dari awal tadi nggih. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Ini tak hapus saja. Nah, karena kamu punya kayak gini ya, satu. Lalu Anda duplikat satu. Jadi nanti ada dua, tulisan blendnya ada dua. Yang satu kasih warna beda ya. Misalnya hitam dengan kuning, kuning dengan merah, merah dengan oranye dan lain sebagainya. Bebas. Lalu posisikan kira-kira seperti ini. Nah, sebenarnya posisinya ini itu nggak begitu ngaruh ya. Cuma saya biar Anda mudah aja, mudah memahami perubahan efeknya nanti. Nah, kalau sudah Anda bisa drag atau seleksi kedua-duanya. Lalu masuk ke efek blend ya. Nah, cari efek blend, kemudian arahkan ke sini, tarik dari warna satu ke warna yang lain. Boleh dari kuning ke hitam atau dari hitam ke kuning. Nah, klik, tahan, tarik. Nah, sampai biru kayak gini. Kalau sudah biru kayak gini, lepaskan. Nah, seperti ini nggih. Nah, gitu Mas Said. Paham nggih Mas Said? Halo. Paham, Pak. Oke. Yang lain ada yang ketinggalan? Enggak ya? Oke. Ini hasilnya dari blend ya. Sekali lagi saya ulangi, untuk efek teks artistik ini tidak hanya berlaku untuk text tool saja. Anda mau rectangle, Anda mau bentuk vektor yang lain bisa. Yang penting jangan bitmap. Kalau bitmap kita nggak bisa. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kontur ya. Kontur. Syarat membuat efek kontur itu adalah warna fill dan warna outline atau warna dalam dan warna luarnya itu harus berbeda. Yang dimaksud warna fill dan warna outline itu yang mana toh Pak? Nah, kalau ini sepintas, sekilas, ini kalau kita lihat tulisan kontur ini warnanya adalah hitam saja. Nah, tetapi kalau kita zoom lebih dekat, itu biasanya sini itu ada outline-nya. Karena ini kebetulan outline-nya juga warna hitam, maka dia tidak terlihat. Nah, cara memberikan atau membedakan warnanya gimana? Silahkan diseleksi dulu mana yang akan kita bedakan warna fill dan warna outline-nya. Oke, kalau sudah diseleksi seperti ini, silahkan di zoom. Bebas mau di bagian C, O, N, T, O, R boleh. Nah, ini misalkan nih warna fill-nya atau warna dalamnya kita kasih warna merah. Kemudian warna luarnya atau warna outline-nya kita kasih warna hijau atau mungkin biru ya, biru. Merah itu tadi untuk memberikan warna fill itu dengan cara klik kiri ya, klik mouse kiri. Kalau memberi warna outline itu klik kanan. Nah, nanti akan muncul di sini warna outline-nya. Sepintas kalau kita lihat seperti ini enggak begitu terlihat ya. Tapi kalau kita zoom dia ada warna outline dan juga warna fill-nya. Oke, di sini paham nggih? Pak. Iya, Pak. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan lagi, Pak. Ya? Ketinggalan lagi, Ya. Pak. Gimana Mas lagi, Said? Pak. Ketinggalan lagi, Pak. Lah iya, ini tadi kontur, silakan diberi warna dalam atau warna fill-nya itu warna bebas ya, yang penting beda aja. Caranya dengan cara klik kiri untuk memberi warna fill, kemudian klik kanan untuk memberi warna outline. Gitu. Di warna yang beda Mas Said nggih. Pripun Mas Said? Sampun kepanggih? Ampun, Pak. Nggih. Oke.
Nah, untuk kontur ini cukup mudah ya. Beda dengan blend tadi ya. Kalau blend kan kita harus ngematke tenanan, kalau kontur ini cukup memilih preset. Toolnya ada di bawahnya atau di atasnya blend ini ya. Kontur, cukup diklik aja kontur. Nah, udah. Kalau sudah, silahkan Anda perhatikan di atas ini, di ribbon di atas ini. Ada 3 preset dari kontur. Yang pertama ada to center, yang kedua ada inside kontur, yang ketiga ada outside kontur. Anda pilih salah satu bebas. Nah, outside kontur kalau punya saya ya. Jadinya kok kayak gini Pak, kok cuma ada apa namanya itu? Outline-nya tebel kok cuma jadi tebel. Nah, kalau Anda sudah jadi seperti ini Anda baru selangkah berhasil ya. Langkah kedua, Anda perhatikan, Anda cari di sini setelah Anda lakukan kontur, adakah sesuatu. Nah, kalau punya saya ini di sebelah kiri ini. Ini apa sih sebenarnya? Kita zoom, kita perbesar, kita dekatkan. Nah, ternyata ini adalah anak panah. Anak panah untuk apa lah? Di sini anak panah ini ada skalanya ini yang warna putih ini. Nah, yang ini ada warna putih ini. Nih. Garis ya, garis warna putih. Ini bisa Anda atur. Plek. Nah, aturan warna putih ini adalah untuk menentukan efeknya atau gradasi outline-nya di sini. Gradasi dan ketebalannya. Kalau kita geser-geser, nah nanti pasti dia akan berubah. Nah, fungsinya kontur adalah membuat efek seperti ini. Nah, jadinya nanti alhasil seperti ini. Kok kurang kecil ya Pak outline-nya? Bisa kita kecilkan. Narik dari skala yang di sini. Set. Nah, cukup relatif mudah daripada blend tadi ya. Monggo dicoba. Bisa ya? Ada yang ketinggalan lagi? Buatan, Pak. Boten, nggih. Lanjut nggih. Nah, yang ketiga drop shadow itu lebih mudah lagi. Karena apa? Drop shadow itu adalah untuk memberikan efek bayangan ya. Efek bayangan, kita klik dulu tulisan drop shadow, masuk ke yang tadi, jadi satu dengan blend tadi. Kemudian silakan Anda cari, kalau di Corel 2020 itu namanya shadow saja. Kalau Corel yang versinya di bawahnya itu adalah toolnya namanya drop shadow ya. Klik drop shadow atau shadow. Nah, setelah diklik drop shadow itu ada 2 cara. Yang pertama, Anda bisa pilih preset. Nah, klik di sini. Preset itu adalah mungkin sudah ada di bawaan dari Corelnya ya. Jadi aturan-aturan atau preset-preset bawaan yang ketika Anda klik nanti otomatis bayangannya yang warna abu-abu itu sudah terbentuk dari bawaannya. Pertama, cara ini menggunakan preset. Yang kedua, Anda bisa langsung tarik dari objeknya. Nah, bisa Anda langsung tarik seperti ini. Seperti kontur tadi ya. Nah, seperti kontur tadi. Oke. Nah, seperti ini. Atau bisa pakai preset, misalnya bottom left atau flat top. Nah, atau small glue atau perspektif. Nah, seperti ini ya. Nih. Lalu mungkin nanti ada yang tanya, Pak, itu nanti warna bayangannya bisa diganti enggak ya? Saya jawab bisa ya.
ketika ini sudah jadi drop shadownya, saya pengen ganti warna Pak, silakan di sini ya, di palet yang di atas ini ya. Jangan pakai warna yang di kanan, tool color yang di kanan, pakai yang di atas ini. Nah, misalkan kita mau ganti warna merah atau pink, nah bayangannya akan berubah menjadi warna pink. Mungkin warna merah, nah merah, seperti itu dan seterusnya. Drop shadow. Ya, sampai sini paham ya, drop shadow? Paham, Pak. Oke. Baik, selanjutnya tag artistik yang selanjutnya adalah perspektif, nggih. Perspektif. Oke, kita seleksi dulu, klik dulu perspektif. Nah, perspektif ini adalah efek atau artistik yang dimana membuat tipuan mata, tipuan penglihatan mata. Kalau dulu waktu sekolah Anda pernah mendapat pelajaran seni rupa yang dimana Anda membuat gambar gunung, dua gunung, di tengahnya ada matahari, kemudian ada gambar jalan. Ya, di mana gambar jalan itu dari yang mepet gunung sampai ke sini, ke depan Anda, itu mulai dari kecil melebar. Nah, mungkin bisa dianalogikan seperti itu ya, perspektif itu. Jadi membuat tipuan mata seolah-olah yang bagian dekat gunung itu jauh di depan kita, kemudian yang jauh dari gunung itu dekat dengan diri kita. Nah, begitu juga mungkin yang bisa kita analogikan dengan efek perspektif ini. Nah, bisa kita praktikkan langsung. Klik dulu perspektif, kemudian kita cari di tool di sini, ada nggak perspektif? Oh, ternyata di toolbox itu tidak terdapat perspektif. Lalu kita cari di mana, Pak? Nah, lalu kita bisa cari di menu efek ya, di atas ini ya, menu efek. Kemudian carilah add perspektif ya. ADD perspektif. Ada enggak? Kalau tidak ada, nah ini kita enggak ada nih. Ya, Pak. Ada enggak? Sejak aku sing nguranu. Kalau tidak ada di objek. Soalnya saya juga enggak terlalu hafal untuk yang 2020 ini ya. Biasanya kalau enggak di efek ya di objek. Nah, ini ya objek, ini ternyata dia di objek ya. Objek ada add perspektif ya. Silakan diklik. Nah, nanti secara otomatis akan muncul garis-garis merah ini ya. Misalkan nih, kita mau memanipulasi huruf P ini jauh di depan kita. Ya, berarti ini harus kita kecilkan. Kemudian huruf E ini berada seolah-olah dekat dengan kita. Berarti ini kita harus besarkan. Nah, ini untuk memanipulasi atau menipu mata kita. Nah, perspektif ya. Jadinya seperti ini. P tadi kita kecilkan, maka seolah-olah huruf P itu jauh berada di depan kita. Atau huruf E itu dekat dengan kita, pandangan mata kita ya. Nah, seperti ini. Hasilnya mudah kan? Ya. Oke, selanjutnya power clip. Nah, power clip ini sudah tidak asing lagi ya. Power clip ini adalah untuk memasukkan gambar atau bitmap ke dalam objek vektor ya. Bisa Anda masukkan dulu melalui file, kemudian import. Nah,
Cari gambar. Nah, cari gambar. Misalnya ini gambar mobil nih ya. Import. Nah, ini gambar mobil. Gede ke sini. Nah, ini akan kita masukkan ke tulisan power clip. Caranya sudah pasti bisa ya, objek, kemudian power clip, place insert frame. Masuk. Nah, mobilnya sudah masuk ke dalam tulisan power clip. Nah, fungsinya untuk apa power clip ini? Fungsinya biasanya untuk membuat desain-desain kaos. Nah, kaos, kemeja dan lain sebagainya. Atau mungkin desain-desain sampul buku bisa. Jadi sudah ada mock up-nya atau kerangkanya, kerangka kaosnya, kerangka kemejanya. Kemudian ada gambar-gambar atau foto-foto yang akan kita masukkan ke dalam mock-up kaos tersebut melalui tool power clip ini. Nah, seperti itu. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan untuk power clip karena sudah pernah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya waktu membuat undangan ya. Kemudian selanjutnya adalah transparansi. Transparansi ini simbolnya adalah kalau di 2020 dia sudah tool sendiri, transparansi tool, gambarnya seperti papan catur itu. Kalau di bawahnya, versi bawahnya biasanya masih simbolnya masih berupa gambar gelas ya, gambar gelas. Nah, klik saja, tinggal tarik. Nah, mana yang mau dibuat transparan ditarik, gitu aja, gampang toh. Oke, aduh. Seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, selanjutnya distort. Nah, distort itu adalah mengabstrak ya, bukan mengabstrak. Efek seperti abstrak. Nah, masuknya masih sama dengan tadi, jadi satu dengan blend, klik. Kemudian kita bisa pakai preset di sini. Nah, hampir sama kayak sebelum-sebelumnya tadi yang sudah ada presetnya. Nah, menjadi huruf-huruf yang kalau kita baca mungkin agak susah, tapi itu merupakan salah satu efek juga, variasi juga di dalam Corel Draw. Oke, nah mungkin kayak gini. Jadi efek mengabstraksi ya, mengabstraksi sebuah objek vektor. Oke. Sampai di start ada pertanyaan mungkin yang tadi ketinggalan? Monggo. Belum ada ya? Lanjut. Kalau belum ada kita lanjut ke envelope ya, envelope. Nah, envelope kita klik dulu. Nah, envelope ini fungsinya adalah untuk membuat apa ya, mungkin lebih tepatnya fungsinya hampir sama seperti shape tool. Nah, kalau shape tool kemarin adalah membuat kurva atau mengkurvakan sebuah objek vektor, ini juga sama. Hanya saja kalau shape tool ini by manipulating nodes atau dengan memanipulasi titik. Nah, kalau envelope ini toolnya adalah ketika kita klik envelope, nah maka otomatis dia sudah muncul titik-titiknya sendiri dan langsung otomatis kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Bisa kita manipulasikan efeknya. Nah, seperti ini, guys. Nah, hampir sama kayak shape tool kan? Envelope biasanya untuk membuat efek-efek highlight ya, highlight sebuah judul artikel, judul majalah, judul dalam sebuah desain kemasan dan lain sebagainya.
Baik, selanjutnya dan yang terakhir adalah extrude. Extrude, nah ini juga sudah kita praktekkan di pertemuan lalu ya. Extrude itu untuk membuat efek 3 dimensi. Kita klik dulu, kemudian masuk ke sini, lalu pilih extrude, klik, langsung tarik saja, plek. Nah, kok jadi jelas Pak? Silahkan warnanya dibedakan ya. Nah, warnanya digawe beda, gen ketok beda nih. Warnanya digawe beda nih. Nah, seperti ini extrude. Efek 3 dimensi. Nah, kita sudah pakai ini ya kemarin waktu membuat roda pinion atau roda gigi. Baik, dari materi yang kita bahas hari ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini udah selesai nih, tinggal kita grup aja. Grup masukin yang tengah. Nah, ada. Ada pertanyaan tidak? Halo. Saya tunggu pertanyaannya dari sekarang ya. Untuk power clip tadi gimana, Pak? Power clip itu adalah caranya sama ketika jenengan masuk pas membuat undangan enggak, Mas? Lupa, Pak. Lupa? Ya, tak ulang lagi untuk power clip. Power clip itu fungsinya adalah untuk memasukkan bitmap atau gambar ke dalam sebuah objek vektor. Nah, di sini tadi gambarnya adalah yang saya masukkan adalah gambar mobil, kita masukkan ke dalam tulisan power clip atau vektor power clip. Pertama-tama Anda harus siapkan dulu untuk gambar mobilnya dengan cara file import, kemudian gambarnya diimport. Nah, seperti ini. Kemudian seleksi gambarnya, masuk ke objek, power clip, place inside frame, masukkan ke atau klikkan di mana tempat atau vektor mana yang akan kamu masuki atau sisipkan gambar mobilnya tadi. Begitu Mas Said. X5 di mana ya, Pak? Untuk Coral X5 di mana ya, Pak? Coral X5 ada di ring. X5 Objek enggak ada, mana objek? Mboten wonten, Pak. Menu objek ada enggak Mas Said? Wonten, Pak. Efek di efek mungkin. Kalau enggak di objek ya di efek, dua itu. Efek power clip. Ada enggak? Efek power clip. Biasanya place inside frame ya. Ketemu Mas Said? Sekedap, Pak. Halo, tunggu. Aku ada kantor. Iya. Oh, saya aku ngomong itu. Mangkukan tidak tahu. Mangkukan. Mangkukan tidak tahu. Ya.
Udah? Selesai semua? Kalau sudah selesai silakan disimpan nggih. Disimpan kemudian silakan di screenshot, masukkan, kirim ke forum seperti biasanya. Oke, kalau sudah untuk hari ini saya kira materi cukup sekian. Jangan lupa nanti absen. Kemudian bagi nanti yang belum mengikuti pertemuan hari ini atau mungkin ingin mengulang lagi, bisa lihat tayangan ulangnya besok pagi paling cepat ya, seperti biasanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.